Oke, kembali lagi di channel kita, Gendul TV Channel. Sahabat Gendul, kali ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat progres dari pengerjaan aquascape yang di video sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana progresnya dari mulai sistem filtrasi, kipas itu berfungsi atau tidak untuk pendinginan airnya. Terus dari segi pertumbuhan tanamannya, kejernihan air dan segala macam, ada yang kurang atau enggak. Kali ini kita bahas satu-satu dari mulai susunan batu, jenis tanaman, dan juga ada yang beda sekarang. Kita udah mulai memasukkan ikan dan sudah beberapa kali ganti air. Setelah hari kelima, kita akan coba lihat perkembangan dari moss yang kemarin kita tanam, kemudian kejernihan airnya. Nanti apakah perlu ada treatment lagi untuk perapihan atau penambahan tumbuhan, kita lihat nanti. Kemudian di sini tuh ruangannya ruangannya kemudian pengap, kemudian panas sih kalau siang. Makanya kenapa kemarin kita kasih kipas itu tujuannya untuk membuat suhu isi air dingin, karena setahu kami itu moss kalau di air yang panas tuh dia pertumbuhannya tidak akan bagus. Makanya kita kasih kipas supaya air itu dingin, jadi si moss bisa berkembang dengan bagus, merambat, dan si aquascape bisa kelihatan hijau gitu. Kemudian untuk kelanjutannya, ayo kita lihat bareng-bareng gimana kondisi tanknya di hari kelima ini. Oke sahabat Gendul, di belakang saya udah kelihatan tanknya. Sekarang kita lihat, ini posisi airnya udah mulai kurang ya, karena efek samping dari kipas itu ya, itu bikin si air sempat berkurang ya. Jadi kita rajin-rajin nambahin air. Kita pakai filter gantung ini berhasil, berarti bisa mengcover seluruh tank ini, jadi air bisa bening. Terus juga kelihatan batu-batunya gitu. Terus ini di sini kipasnya yang kemarin kita iniin, kondisi airnya dingin sih, walaupun ruangan ini sebenarnya panas, tapi kondisi air dingin. Kita lihat moss-mossnya juga tuh, moss-mossnya udah mulai daun-daun baru keluar ya. Ini yang warnanya hijau-hijau muda ini tuh keluar, cuman ini agak rusak nih, kemarin pemasangannya kurang lem kayaknya nih, jadi pada ngambang. Terus itu tuh lihat, itu di situ daun-daun hijaunya, daun-daun barunya udah mulai pada tumbuh ya. Ini ikannya masih dikit buat percobaan sih katanya kemarin. Sebenarnya kemarin banyak, ada berapa kita beli banyak, cuman karena mungkin kita salah ikan, jadi kita pakai ikan satu tuh yang warna kuning, apa jenenge ya, warna kuning itu nakal dia ternyata. Jadi ketika disatuin di tank ini tuh dia nakal sama yang kecil-kecil ini, jadi pada mati kemarin jumlahnya sih. Oh ya, ini ikannya tuh yang biru namanya neon ya, neon kardinal, dia jenisnya neon kardinal. Terus yang ini ndase abang itu ya red nose, itu red nose. Dia kemarin ada banyak, dia ada 10 ekor kalau nggak salah, cuman ya pada mati sih. Emang setahu kami juga ini lemah, ikan lemah daya tahannya. Kita perlu tambahkan lagi supaya rame si tank, nggak sepi. Terus juga ini kayak perlu sedikit sedikit treatment lah ya, entah dipotongin si mossnya, sama ini nanti saya pengen nambahin lagi pasir putih, sekalian kita bersihin tank, sekalian ganti air, kemudian bersihin filtrasi. Ini sebenarnya kalau buat suhu tuh pakai termometer, sebenarnya harus pakai termometer supaya kita bisa mantau suhunya ya. Kalau suhunya
harus berapanya kurang paham kita, pokoknya dingin aja gitu kan. Terus juga kita nggak pakai CO2 karena nggak mudeng sih sejujurnya. nggak mudeng pakai CO2, makanya ya wes los gini aja. Yang tahu tentang CO2 deh, ini injek CO2 tuh gimana, pemakaiannya gimana, bisa saran ke kami mungkin supaya kedepannya kita perbaiki lagi tank ini biar jadi tambah mantap. Ini masih ada bagian kosong-kosong, rencananya juga nanti mau ditambah tanaman sih, mau tambah tanaman, nggak tahu tanamannya buce, palandra atau apa, juga mungkin nanti nambah moss, kalian nambah ikan, tapi nggak tahu kapan ya, nunggu suntikan dana. Ini dingin sih, dingin ya, berharap tetap dingin, bisa dingin, moss bisa berkembang bagus. Ini filtrasinya cukup ini sih, kemarin saya juga sempat deg-degan karena pakai filter gantung dengan tank yang 50, takutnya dia mungkin bisa bening tapi dalam waktu yang lama gitu, tapi ternyata tidak, hanya berapa hari, semalaman doang ini udah bening sih. Ini hari kelima, air udah mulai bagus, si moss juga udah mulai tumbuh lagi, daun barunya, cuman ya ini ikannya pada mati, nggak tahu karena airnya atau memang karena si ikan kuning yang itu tuh kemarin dinakalin atau gimana, kurang tahu. Mungkin ini untuk percobaan kedepannya, kita milih ikan-ikan yang cocok. Kalau misal tank aquascape itu kalau mau ganti air nggak perlu dikuras habis air ya, cukup kalau masih seminggu pertama itu 2 kali sehari diambil airnya separuh tank, kita sekalian bersihin kacanya, lalu kita tambah lagi airnya, penuhin. Kalau udah berjalan seminggu lebih, itu cukup seminggu sekali diganti air, dia cukup sepertiga ya bos, sepertiga dikurangi, sambil bersihin tambah lagi air, gitu aja sih. Terus juga kita di sini pakai ini juga pupuk cairnya dari Liberty Black ya. Jadi kalau ini tuh udah jadi satu ya, mikro makronya ini cukup sekali, contohnya 2 kali sehari ya, sehari kasih, besok berarti libur, besoknya lagi dikasih lagi. Si pupuk cair ini sangat membantu sih menurut saya, penjernih air ini membantu juga. Kalau pas habis ganti air kita kasih ini biar cepat beningnya si air juga. Kalau di sini tuh kayaknya buat menghilangkan stres ikan deh, membantu mencegah stres dan membasmi penyakit. Oke, sekarang mungkin kita akan bersih-bersih si tank ini, kita ganti air, kita bersihin, terus kita ada treatment sedikit mungkin untuk tumbuhan ini. Langsung aja cek videonya. Oke sahabat gundul, sekarang kita prepare buat kuras air. Di sini kita ada selang nih, selangnya ada pompaannya buat ngambil airnya ya, ada ember kosong, kita nanti taruh di situ. Kemudian ini gitu ya, ini jadi karena kita pakai air PDAM ya, air pump, jadi dia kan ada kandungan kaporitnya, makanya ada baiknya sebelum kita masukin ke tank ini kita endapkan dulu. Misal kita prepare 1 ember dari keran nih, diambil dari keran 1 ember, kita diamin dulu ya semalaman lah, nggak apa-apa. Jadi sebelum dimasukin ke tank ini diendapin dulu si air dari PDAM ini, karena kurang bagus ke tank sih, buat ikan juga. Terus oke, kita eksekusi sekarang.
Oke sahabat Gendul, tadi air udah kita keluarin, udah kita bersihkan tank, udah kita tambah air lagi, kemudian si mos-mos yang berterbangan udah kita rapihkan, kemudian filter tadi udah kita bersihin, dan kita kasih lampunya, kita nyalain. Kayaknya sih masih ini ya, masih apa namanya, kotoran-kotoran masih pada berterbangan, jadi kayaknya si air kurang bersih. Kurang kelihatan bening. Oh ya, tadi udah kami sampaikan kami pakai ini ya, apa namanya, penjernih air. Jadi ketika setelah dikuras ganti air kasih ini biar tambah cepet beningnya. Cukup satu tutup botol saja, 3 kali sehari, enggak ding. Nah kita biar rata udah gini aja. Oke, setelah kita bersihkan, ganti air, dikasih penjernih, tinggal tunggu si tank ini airnya bersih lagi, jernih lagi kayak sebelumnya. Bisa dilihat nih, mos sudah rapi, nggak berantakan lagi kayak tadi ya, kita lihat. Oh ya, itu kita tambah lagi pasir putihnya ya tadi ya, karena kemarin ngasihnya baru dikit, terus kita tambah lagi supaya agak tebelan dikit sih pasir putihnya. Kayaknya ini masih kelihatan gersang, jadi kemungkinan minggu depan atau beberapa hari lagi lah kita tambah tanaman supaya tambah kelihatan hijau tank ini. Oke sahabat Gendul, tadi kita udah lihat cara pembersihan tank, kemudian bersihin filtrasinya, gabus-gabus filternya, kemudian kita udah apa namanya, rapihin tanaman-tanamannya. Tadi si mosnya udah kita potong-potong yang mati-mati, kemudian kita tinggal nunggu jernihnya lagi. Ini menurut kalian dari 1 sampai 10 berapa nilainya? Coba tulis di kolom komentar. Ya, karena menurut saya kalau ditanya tema juga ini nggak tahu temanya apaan ya. Awalnya itu niatnya mau bikin tebing gitu kan, cuman karena pas pengaplikasian dari jenis batu dan tanaman, jadinya ini yang bisa kita terapkan di tank ini. Oke, kalau ada salah-salah penjelasan dari kami mohon dimaafkan, karena pengetahuan kami juga masih terbatas tentang aquascape. Ini juga masih pemula istilahnya, jadi ya segini aja tahunnya gitu. Kalau mungkin kalian ada pengetahuan yang lain, bisa di share aja di kolom komentar, yang pastinya dengan bahasa yang positif supaya kita saling sharing, saling tukar pengetahuan tentang aquascape. Dan kalau juga ada saran tank ini tambah tumbuhan atau tambah apa gitu, bisa ditulis juga di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman kalian tahu tentang aquascape, suka sama aquascape, supaya dunia per aquascapean Indonesia ini tambah maju. Dan yang terakhir, lekas sembuh Indonesiaku, semoga wabah ini cepat berakhir. Pantengin terus Gendul TV channel. Terima kasih.